Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 akan memaparkan hasil makalah kami yang berjudul yaitu evaluasi dan supervisi bimbingan dan konseling. Yang pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri, yaitu kedudukan evaluasi dan supervisi dalam BK. Kedudukan evaluasi dalam manajemen program bimbingan dan konseling sungguh sangat penting dan bahkan dapat dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan keseluruhan proses layanan bimbingan dan konseling. Penting karena adanya kegiatan evaluasi dapat membantu memberikan umpan balik atau disebut feedback kepada konselor atau pembimbing untuk memperbaiki atau mengembangkan program bimbingan konseling. Dengan adanya feedback tersebut, maka akan diketahui hal-hal apa sajakah yang menjadi penyebab program pelayanan bimbingan konseling tersebut berhasil atau belum berhasilnya. Tidak hanya itu, dengan feedback juga diketahui di manakah letak kegagalan dan kesuksesan dari program dan pelayanan BK dan pelayanan BK yang telah diberikan pada siswa atau peserta didik di sekolah. Nah, dengan diketahui beberapa hal tersebut, maka dijadikan sebagai satu titik tolak dalam mengadakan program dan pelayanan bimbingan dan konseling di masa atau tahun ajaran yang akan datang. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Rahma. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan paparan dari Agnes Okta Veronisa. Selain itu, evaluasi juga mempunyai kedudukan yang tak terpisahkan dari manajemen program bimbingan dan konseling secara keseluruhan karena memberikan informasi kepada pihak pimpinan sekolah, konselor atau mata pembelajaran orang tua, siswa tentang perkembangan sikap dan perilaku atau tingkah ketercapaian tugas-tugas siswa agar secara bersinergi atau berkolaborasi meningkatkan kualitas implementasi program bimbingan dan konseling di sekolah. Strategi pelayanan bimbingan dan konseling, hampir semua ahli prosedur siswa diinstruksi menempatkan kegiatan evaluasi ini. Selanjutnya akan dipaparkan dengan Revaldi Okta. Oke, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari Rahma, yaitu hampir semua ahli prosedur sistem instruksional menempatkan kegiatan evaluasi ini sebagai langkah-langkahnya. Perhatikan kinerja manajemen dalam pelayanan bimbingan dan konseling pola P3M strip T. Berikut pasti kita akan tahu betapa tidak dapat perpisahan evaluasi tersebut dengan keseluruhan proses pelayanan program bimbingan dan konseling, yaitu P pertama, perencanaan program tahunan, semester, bulanan, mingguan, dan harian. P kedua, perorganisasian prasaranan, sarana, personil, tempat, dan waktu dan administrasi. P yang ketiga, pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan dan pengorganisasinya, yaitu ada M itu motoring, pengontrolan dalam arti motoring dan evaluasi. Terus dan yang terakhir ada T, tindak lanjut, upaya tindak lanjut hasil penilaian. Sekian presentasi dari saya yang akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Ulan. Baik, saya Hafsaulandari ingin melanjutkan paparan dari Revaldi Oktora. Adapun berikut 5 fungsi manajer yang paling penting yang berasal dari klarifikasi paling awal dari fungsi-fungsi manajerial, yaitu yang pertama ada perencanaan merupakan pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi dan penentuan strategi kebijakan proyek program, prosedur, metode, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, ada pengorganisasian, yaitu penugas, pengelompokan tugas-tugas ke dalam departemen dan mengalokasikan sumber daya ke departemen, penentuan sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi.
Selanjutnya ada perencanaan dan pengembangan suatu organisasi atau kelompok kerja yang akan dapat membawa hal-hal ke arah tujuan. Selanjutnya ada penugasan tanggung jawab tertentu, pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu-individu untuk melaksanakan tugasnya. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa STKIP PGRI Bandar Lampung dan dari bimbingan konseling, dan nama saya Arianda Permata Priyanesti dan saya semester 6 dan NPM saya 17110013. Terus saya di sini ingin melanjutkan paparan dari Hafsah Wulandari, dan saya di sini akan memaparkan tentang staffing. Staffing atau penyusunan personalia atau penarikan atau rekomendasi, latihan dan pengembangan serta penetapan dan pemberian orientasi pada karyawan dalam lingkungan kerja yang menguntungkan dan produktif. Dan terus di sini ada leading. Leading atau fungsi pengarahan adalah bagaimana membuat atau mendapatkan para karyawan melakukan apa yang diinginkan dan harus mereka lakukan. Dan terus di situ ada controlling atau evaluasi. Controlling atau evaluasi adalah penemuan dan penerapan cara dan alat untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Intan, NPM 17110044, semester 6, mata kuliah Evaluasi dan Supervisi Bimbingan dan Konseling. Dosen pengampu Ibu Noviana Diswantika, SPD, MPD. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan paparan dari Saudari Arin. Sementara itu, ada juga pembagian manajemen yang disederhanakan menjadi 4 fungsi. Sebagai berikut penjelasannya. Yang pertama, planning merupakan fungsi manajemen yang berkenaan dengan pendefinisian sasaran untuk kinerja organisasi di masa depan dan untuk memutuskan tugas-tugas dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran tersebut. Yang kedua, organizing merupakan fungsi manajemen yang berkenaan dengan penugasan mengelompokkan tugas-tugas ke dalam departemen-departemen dan mengalokasikan sumber daya ke departemen. Yang ketiga, leading, fungsi manajemen yang berkenaan dengan bagaimana menggunakan pengaruh untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi. Yang terakhir, controlling, fungsi manajemen yang berkenaan dengan kepala sekolah terhadap aktivitas karyawan menjaga organisasi agar tetap berada pada jalur yang sesuai dengan sasaran dan melakukan koreksi apabila diperlukan. Dari sini jelas bahwa kedudukan evaluasi dan supervisi merupakan salah satu bagian dari manajemen, yaitu controlling. Perbedaan istilah antara controlling dan evaluasi supervisi hanyalah pada penggunaan kata-katanya saja, tetapi arti dari istilah itu relatif sama. Sekian paparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya. Di sini materi yang saya akan sampaikan, tujuan evaluasi supervisi dalam bimbingan dan konseling. Tujuan evaluasi dan supervisi pelaksanaan program bimbingan dan konseling di sekolah. Kegiatan evaluasi bertujuan mengetahui keterlaksanaan kegiatan dan tercapainya tujuan dari program yang telah ditetapkan. Di sini ada tujuan umumnya. Tujuan umumnya penyelenggaraan evaluasi dan supervisi melaksanakan program bimbingan dan konseling bertujuan itu mengetahui kemajuan program, terus mengetahui tingkat efisiensi dan
efektivitas strategi pelaksanaan program bimbingan konseling. Secara operasional, penyelenggaraan evaluasi dan supervisi pelaksanaan program bimbingan konseling itu ditunjukkan sebagai peneliti secara berkala pelaksanaan program bimbingan konseling, mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas dari layanan bimbingan konseling, terus mengetahui jenis layanan yang sudah atau belum dilaksanakan dan atau perlu diadakan perbaikan dan pengembangan, mengetahui sampai sejauh mana keterlibatan semua pihak dalam usaha menunjang keberhasilan pelaksanaan program bimbingan konseling, memperoleh gambaran sejauh mana peran masyarakat terhadap pelaksanaan program bimbingan konseling, mendapatkan informasi yang adekuat dalam rangka perencanaan langkah-langkah perkembangan program bimbingan dan konseling selanjutnya, membantu mengembangkan kurikulum sekolah untuk kesesuaian dan kebutuhannya. Oke, sekian dari pemaparan saya. Selanjutnya akan dipaparin oleh teman saya.